Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Akbarini, NIM 5181611002, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi nilai mata kuliah Bisnis Internasional. Oke, pertanyaan pertama adalah sebutkan 5 strategi Indonesia dalam perdagangan Indonesia saat pandemi. Jadi Indonesia saat keadaan pandemi mereka melakukan 5 strategi. Yang pertama adalah membuat banyak perjanjian perdagangan dengan negara lain, yaitu seperti Eropa Chapter dan Turki Chapter. Kemudian yang kedua adalah menggenjot perdagangan hasil tambang non migas. Yang dimaksud non migas itu seperti baja, nikel dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah pemotongan pajak barang mewah dan industri seperti properti dan otomotif. Kemudian yang keempat adalah mendorong ekonomi UMKM sebagai bantuan untuk stabilisasi ekonomi mikro. Dan yang terakhir adalah strateginya menitik beratkan pada perusahaan e-commerce untuk membantu stabilitas ekonomi Indonesia pada saat pandemi. Terus yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana jika kita bekerja di sebuah perusahaan yang mengglobal dengan menyesuaikan kebudayaan di negara tujuan. Jawaban saya adalah pertama, mengkaji hal-hal apa saja yang dilakukan dan disukai atau tidak disukai oleh negara tujuan. Kemudian yang kedua, mempelajari norma-norma yang dianut dari negara, kemudian berlanjut ke daerah, lalu ke yang lebih kecil atau desa, supaya kita lebih mengetahui norma aja yang dianut dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pendekatan dengan mengimitasi lingkungan atau target pasar. Yang dimaksud mengimitasi adalah bagaimana produk kita itu secara tidak langsung menyesuaikan atau menyamakan dengan produk yang berlaku di pasar negara tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengenalkan produk kita dengan kemasan yang menyesuaikan selera negara tujuan agar dapat terjadi asimilasi budaya. Yang dimaksud adalah kita tetap memperkenalkan produk kita, namun kita juga sedikit menambahkan taste dari negara tujuan agar produk kita itu dapat diterima oleh negara tujuan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana apa saja identifikasi industri yang gagal akibat liberalisasi perdagangan. Pertama adalah pemerintahan yang gagal dalam melakukan stabilisasi nilai rupiah pada saat itu. Pada saat itu yang dimaksud adalah pada saat tahun 1990-an, itu dimana liberalisasi baru masuk ke Indonesia. Yang dimaksud adalah investor dan sebagainya. Jadi Indonesia masih menyesuaikan liberalisasi pada semua sektor perdagangan pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah penurunan tarif yang berimbas pada kinerja industri sehingga mempengaruhi kesejahteraan produsen. Lalu yang ketiga adalah persaingan dalam pasar domestik yang tidak sehat, di mana nanti dengan adanya perusahaan asing masuk ke Indonesia, persaingan yang terjadi di pasar Indonesia itu akan ada domestik dan pasar internasional. Yang ada pasar domestik akan hengkang dari pasar yang di Indonesia itu. Jadi produk domestik akan kalah dari produk luar negeri seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah insentif untuk ekspansi ke pasar yang lebih luas. Jadi pasar domestik itu harus berusaha lebih keras untuk menuju pasar yang lebih luas, sedangkan kapasitas dari pasar domestik itu di Indonesia masih belum mampu untuk menyamaratakan dengan pasar yang sudah liberal seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir adalah jelaskan apa saja diplomasi perdagangan Indonesia periode 2014 sampai 2021. Jadi ada yang namanya asosiasi seperti pesisir. Jadi mereka masih menggunakan asosiasi untuk melakukan promosi di pasar wilayah seperti ASEAN gitu, dan asosiasi itu masih berlaku negara-negara yang memiliki pesisir yang besar. Kemudian diplomasi selanjutnya adalah diplomasi ASEAN dengan Amerika. Jadi Indonesia masih menjual
sumber daya alamnya sebagai bentuk diplomasi untuk meningkatkan investor, supaya terjadi penambahan stimulasi ekonomi Indonesia. Kemudian ada juga diplomasi dengan yang lebih modern, yaitu diplomasi film. Indonesia masih berusaha untuk mengembangkan film Indonesia di industri pasar global ya, dengan melakukan pemain yang misal pertukaran pemain untuk lebih mengenalkan pemain Indonesia di media internasional. Itu adalah bentuk-bentuk diplomasi Indonesia dari rentang waktu 2014 sampai 2021. K-pop juga termasuk dalam bentuk Indonesia ya, diplomasi Indonesia. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila masih terdapat beberapa kekurangan dan penjelasan yang kurang jelas dari saya,